adik hendak siak bulu balo hendak pula kau itu nang dampit hendak bujak itu nang jauh hendak pun sarau apa ku sarau pantak to tak nah hantu ba jauh naru pantak puntak mandat ngasih kebulat bah jauh daru tak dari mau pak tahu pakai koi bombat dengan kaca ni batak ni kau budo nak dapat ini nak kau kau mau ke mandat lihat payuk ngirit yang daro gantuk sebetari mondek rayu coba akar baik. Oke, ini kita lagi jalan, kita bersama Pak Juhar. Jadi Rege kali ini pergi mengikuti Pak Juhar untuk melihat mereka atau beliau panen madu guys. Jadi saksikan terus. Dan kali ini kita mulai separuh dalam perjalanan. Dan kita udah sampai di pondok beliau. Inilah pondok terakhir beliau di tengah hutan di kaki bukit, di mana tempat nanti kita akan berangkat. Kita masih siap-siap di sini, tapi kondisi rumah sudah cukup lama ditinggal. Namun itu kita lihat saudara Juhar luar biasa, masih menyimpan alat musiknya. Ya begitulah Pak Juhar, kita cukup terhibur, luar biasa inilah. Dan ibu lagi bersih-bersih sambil masak. Jadi pelihara Luar biasa. Bapak dan ibu yang berusia 76 tahun. Untuk ibu itu lebih tua, beliau 80 tahun guys. Tapi masih kuat untuk mendaki. Dan kita mulai mendaki. Inilah perjalanan kami. Kita menyeberang sungai dan kini mulai mendaki. Ini dakian yang pertama. Katanya ada 3 kali atau 3 puncak baru sampai. Gua cukup menikmati karena bersama beliau ini luar biasanya kita selalu dihibur, dan beliau banyak menceritakan tentang kehidupan, tradisi. Dan kita sampai pada puncak pertama. Di sini kita masih istirahat guys. Semoga makin menarik ceritanya. Masih beberapa menit lagi kata Pak Juhar kita akan lanjut. Oke, dan kita lanjut perjalanan. Dan di atas ternyata hujan guys. Kita udah mau sampai di atas. Kondisi di atas hujan. Inilah kita mengikuti beliau begitu cepatnya. Pak Juhar bersama anjing buruannya, pemburunya. Seorang kakek tua usia 76 tahun ini guys. Masih kuat mendaki. Kita kadang ditinggal jauh. Dan cuaca tidak mendukung kali ini. Betul-betul kita diguyur hujan guys. Inilah suasananya. Luar biasa. Tapi karena kita semangat jadi santai aja guys, menikmati aja biarpun hujan. Memang jalan agak licin dan semoga aja nggak pada basah barang-barang yang ada di tas ya. Mohon doanya supaya kita bisa sampai dan tidak terjadi apa-apa karena ini dakiannya luar biasa. Ternyata begini hidup mereka, orang Dayak Tomun, dalam keseharian mereka pada saat panen madu. Kita sampai pada pondok dan kita masih terus hujan ini. Kita lanjutkan, kita cita-cita dan merancang planning
karena ternyata mengambil madu atau muar dalam istilah mereka itu harus malam, jadi tidak bisa siang. Kita menunggu malam, dan di pondok ini kita mendengar penuturan cerita-cerita Pak Johar. Sekali Pak Johar melantunkan lagu yaitu Rayah Muar, guys. Rayah Muar sebuah komunikasi beliau dengan alam ini, dengan lebah khususnya, dan itu bahasa yang beliau pakai adalah bahasa tentimang atau puja-puji untuk lebah. Demikian juga lantunan doa, lantunan syukur dan doa kepada Sang Pencipta atas segala sesuatu yang diberikannya kepada kehidupan ini. Dan kami di sini berempat, guys. Jadi saya, teman saya 2, dan Pak Johar. Kita melihat bagaimana suasana alam begitu luar biasa, menampilkan keindahannya. Ya, inilah suasana kita di pondok ini, walaupun diguyur hujan, tapi gua merasain sebuah sukacita, sebuah kehidupan di mana rintik-rintik dan daun-daun yang berjatuhan, tiupan angin yang menggoyang pohon-pohon besar. Dan inilah gua betul-betul merasakan bahwa hutan yang diciptakan Sang Pencipta ini sungguh luar biasa. Demikian juga perlakuan masyarakat adat Dayak Tomun. Di sini saya melihat bahwa ada sesuatu, dan kita mendapat jawaban kenapa hutan di suku Dayak itu masih tersisa hingga saat ini, karena memang mereka merawat, mengelola hutan dengan arif. Mereka sangat menghargai ciptaan Tuhan yang memberi hasil kepada mereka. Dan kita menikmati makan malam, guys. Pada saat ini kebetulan kita tadi bungkus nasi, jadi tinggal makan sambil bikin sayur dan air panas. Karena darurat kita nggak sempat cari sayur. Suasana malam. Inilah suasananya, guys. Gua betul-betul merasakan dan meneteskan air mata, karena sungguh saya melihat bahwa Pak Johar sungguh luar biasa. Beliau tidak hanya bisa melakukan pekerjaan, tapi lebih kepada sungguh ahli dan arif serta tunang semua daku tunduk bungkam turun tunang kau asal persingan lalat turun indai perut diam tutu ini mantap. Inilah cerita kita, guys, bersama suara malam. Pulang ke batu. Dan ini Pak Johar mulai membacakan mantra, guys. Sebuah mantra untuk supaya dalam perlindungan. Jadi panen madu itu ternyata bukan sekadar panen mengambil madu, tapi ada banyak kisah, ada banyak kearifan di sana, guys. Sungguh luar biasa alam ini bersama suku Dayak Tomun. Nah, ini persiapan Pak Johar, yang saya pikir beliau ini adalah orang yang pantas diapresiasi, sehingga saat ini beliau masih melakukan kegiatan ini, dan sungguh arif. Tak satu pun kegiatan yang terlupakan atau tidak dilaksanakan oleh beliau. Saat ini beliau sambil melantunkan lagu untuk
memulai prosesi panjat, guys. Inilah Pak Juhar bersama gua di sini. Kita tidak bisa menceritakannya secara detail atau lengkap, tapi setidaknya ini memberikan informasi bagaimana suku Dayak Tawun itu, bagaimana kehidupan yang mereka alami. Kami berangkat menemani beliau ke bawah pohon. Ada kira-kira 50-60 meter dari pondok menuju ke pohon. Dan beliau sudah siap untuk mendaki atau menaik atau memanjat pohon, guys. Dan ini beliau sudah memulainya, guys. Pak Juhar manjat sebatang pohon yang mereka sebut lalau. Lalau adalah pohon yang dirawat bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan peninggalan nenek moyang mereka. Lalau adalah pohon yang dirawat dan khusus untuk madu atau lebah bersarang. Dan kali ini lalau ini sudah dipanen beberapa waktu lalu dan tinggal satu. Jadi ada kesempatan buat gua dan kami bertiga, teman gua, untuk melihat kegiatan mereka. Ini sepertinya Pak Juhar sudah di atas sementara memanen, mengambil madunya, guys. Halo Taji. Kita berdoa semoga Pak Juhar tidak kenapa atau baik-baik saja, karena kita menyaksikan ngeri, guys. Pohon yang cukup tinggi dan kebetulan cuaca juga kurang bersahabat. Dan inilah hasilnya, guys. Menurut Pak Juhar kita juga tidak mendapatkan hasil lah, sangat sedikit. Jangan disenter, bro. Demikian cerita kami bersama Pak Juhar. Terima kasih.